Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jauh sebelum masa pandemi ini, pandemi paling awal adalah wabah Justinian pada 541 sampai 542 Masehi yang merebak di wilayah Kekaisaran Romawi Timur pada masa Kekaisaran Justinian 527 sampai 565. Wabah penyakit berikutnya secara berurutan menyerang negeri-negeri Islam pada era Nabi Muhammad SAW. Ada wabah Syirawah. Wabah pertama pada awal sejarah Islam ini terjadi di Al-Madain, pusat pemerintah Persia pada 627 sampai 628 Masehi. Yang dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, la tudimunna doro ilal majadu mina, yang artinya jangan kamu terus-menerus melihat yang mengidap penyakit kusta. Hadis riwayat Bukhari. Wabah ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah, yakni ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Diceritakan saat itu, Madinah dalam keadaan buruk dengan air keruh dan penuh wabah penyakit. Nabi pun meminta para sahabat agar menghadapi wabah itu dengan sabar dan tetap berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabah penyakit seperti saat ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah, yaitu penyakit kusta atau lepra yang dapat menular dengan cepat dan juga menyebabkan kematian. Dalam menghadapi wabah ini, Nabi mengajarkan kepada sahabat untuk tidak memasuki wilayah yang tengah terjangkit, dan sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Abu Rahman bin Auf. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sami'tum bit ta'uni bil aradi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bil aradi wa antum biha fala tahruju minha, yang artinya apabila kamu mendengar wabah penyakit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu, dan apabila wabah itu terjangkit di negerimu tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Muslim. Seperti diceritakan oleh Aisyah, mereka bersabar dijanjikan syahid. Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadis disebutkan janji surga dan pahala besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit ini. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'unu sahadatu likulli muslimin, yang artinya kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Hingga saat ini, virus COVID-19 telah memakan banyak korban. Ribuan orang di dunia terjangkit virus ini, dan bahkan ribuan orang pula meninggal dunia sebab virus ini. Yang harus kita pahami bahwa musibah yang Allah turunkan, penyakit atau apa saja, gempa, tsunami, gempa bumi, dan wabah semacam ini bisa Allah turunkan. Bagi ahli iman, musibah yang Allah turunkan adalah karena Allah sayang terhadap hamba tersebut. Ingin seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 156, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dalam kasus ini kita diuji tentang ketetapan kita melaksanakan tuntunan agama. Salah satunya diantaranya tuntunan agama menuntut kita untuk memelihara jiwa dan kesehatan kita. Dalam konteks memelihara jiwa itu, kita dituntut untuk meladani dan mengikuti tuntunan mereka yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan jiwa kita. Dalam kasus ini, banyak muslim yang akan merasakan perasaan hampa ketika seharusnya merasakan ibadah seperti biasanya, seperti ke masjid bersama teman-teman dan sanak saudara, dan sekarang hanya ibadah di rumah. Perasaan ini akan semakin terasa pada Ramadan tahun ini, yang ketika biasanya kita selalu tarawih bersama, sholat id juga kita nggak tahu ini bakal terjadi atau tidak. Jadi tetap menurut saya untuk tetap berpuasa di waktu penyebaran COVID-19 ini memiliki banyak tantangan tersendiri, dan dibalik semua keadaan ini memberikan banyak pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Sebagaimana puasa Ramadan memberikan berbagai pelajaran penting bagi kelanjutan hidup manusia. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang sangat besar manfaatnya. Hanya saja, kebanyakan manusia tidak menyadari. Mereka hanya melihat ibadah sebagai kewajiban dan menjadi beban semata saja. Demikian saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah yang terucap. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.